Halo semua, selamat datang di channel kami, Channel Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita di Turki keluar dengan anak kecilnya dan hilang begitu saja. Namun anaknya ditemukan dalam keadaan baik. Apa yang terjadi kepada ibunya? Itulah kasus yang akan kita bahas hari ini. Wanita yang hilang itu bernama Nazmi Cham. Dia menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hasan Cham. Hasan Cham memiliki saudara laki-laki yang bernama Ahmed Cham. Hasan lahir dari pasangan Ali Yasar Cham dan Ilya Cham. Dalam pernikahan Nazmi dan Hasan, mereka memiliki dua anak yang berusia 7 tahun dan 5 tahun. Semua orang yang saya sebutkan ini tinggal dalam satu rumah di kota Akçabat di provinsi Trabzon di negara Turki. Mertua laki-laki Nazmi memiliki perasaan spesial kepada Nazmi dan mereka ini terjebak cinta segitiga. Kejadian itu pun mendapat komentar dari para tetangga dan keluarga besar Cham. Bahkan ibu mertua Nazmi seringkali keluar dari rumah itu karena merasa malu dengan omongan para tetangga dan keluarga besarnya. 4 tahun berlalu, hubungan cinta segitiga itu terus bergulir di keluarga Cham. Pada tanggal 2 November tahun 2009, Nazmi keluar rumah dengan anak kecilnya yang berusia 5 tahun untuk menjemput anaknya yang besar dari sekolah pada waktu sore hari. Namun hari itu Nazmi tidak sampai di sekolah dan dia dinyatakan hilang di jalan menuju ke sekolah anaknya. Namun anak Nazmi yang berusia 5 tahun ditemukan di tengah kota dan anak tersebut ditemukan dalam keadaan baik. Anak 5 tahun ini tidak bisa dimintai keterangan karena dia memiliki kekurangan dalam komunikasi. Segera keluarga Cham melaporkan hilangnya Nazmi ke kantor polisi dan pencarian kepada Nazmi pun dilakukan. Namun beberapa hari tidak ditemukan informasi apapun. Pada tanggal 7 November tahun 2009, Nazmi ditemukan di pinggir pantai di dekat jembatan dalam keadaan tidak bernyawa. Nazmi meninggal di usianya yang ke-26 tahun dan dia meninggalkan 2 orang anak. Awal dugaan warga yang mengetahui latar belakang korban, kemungkinan dia malu dengan gosip yang beredar bahwa dia menjalin hubungan dengan mertuanya. Dan mereka mengatakan bahwa Nazmi mengakhiri hidupnya sendiri dengan melompat dari jembatan. Namun polisi dan penyelidik mengatakan hal berbeda setelah tubuh Nazmi dilakukan tes dan otopsi. Hasil itu menyatakan bahwa tubuh Nazmi tidak meninggal pada tanggal 2 di mana dia dinyatakan hilang, namun Nazmi dinyatakan meninggal tidak lebih dari 24 jam sebelum penemuan jasadnya. Maka polisi meyakini jika 5 hari saat Nazmi dinyatakan hilang, ada seseorang yang menahan Nazmi di suatu tempat sebelum akhirnya dilempar ke pantai. Tubuh Nazmi juga terdapat luka-luka lebam seperti siksaan dengan benda tumpul. Namun kematian Nazmi dinyatakan karena pukulan benda tumpul di kepala korban. Polisi segera melakukan penyelidikan atas kasus pembunuhan kepada Nazmi. Menurut informasi, polisi langsung mengamankan 7 orang dari keluarga Cham, termasuk suami, kedua mertua Nazmi dan ipar Nazmi. Di ruang interogasi, suami dan mertua laki-laki Nazmi mengatakan jika mereka di rumah saat hari hilangnya Nazmi. Karena tidak ditemukan indikasi sebagai pelaku dari 7 orang ini, maka mereka pun segera dilepaskan.
Namun setelah kejadian itu, kasus Nasmi tidak lagi diangkat ke media dan sepertinya investigasi juga tidak dilanjutkan. Namun ada sebuah program TV nasional di Turki yang sering mengungkap kasus-kasus yang belum menemui titik terang dengan interview terbuka di dalam stasiun TV. Presenter di sana mengundang orang-orang dekat korban untuk diinterview secara terbuka. Dan acara kasus Nasmi mendapat respon baik dari masyarakat dan menimbulkan polemik yang besar karena program ini mengejar informasi dari pihak keluarga inti. Di acara tersebut terjadi perdebatan besar antara keluarga Cham. Bahkan di acara itu didatangkan keluarga besar Cham, yang dimana Tante Nasmi mengatakan jika Nasmi tidak mencintai mertua laki-lakinya dan dia berusaha untuk pulang ke rumah orang tuanya untuk menghindari gosip tersebut. Tantenya ini menunjuk kemungkinan mertua laki-laki Nasmi yang melakukan semua itu karena Nasmi menolak untuk diajak tidur. Namun suami Nasmi mengatakan jika hari hilangnya Nasmi, dia dan ayahnya sedang di rumah. Dan tidak ada alasan untuk dia dan ayahnya melakukan semua itu karena mereka sangat menyayangi Nasmi. Dia adalah istri yang baik dan mertua laki-lakinya mengatakan jika dia adalah menantu yang baik, menjaga keluarga dan menyayangi cucu-cucunya. Sedang mertua perempuan Nasmi mengatakan jika kemungkinan para tetangga yang melakukan semua itu. Karena mereka benci dengan suaminya, maka mereka akan menculik Nasmi dan memberi pelajaran kepada suaminya karena mereka tahu jika suaminya sangat mencintai Nasmi. Pembawa acara di program itu merasa sangat kaget juga greget karena di antara keluarga Cham tidak ada yang baik satu sama lainnya. Mereka saling menyalahkan satu sama lain dan terlihat sekali bahwa keluarga ini tidak hidup rukun walaupun tinggal dalam satu rumah. Kini giliran ipar Nasmi memberikan versinya di mana dia mengatakan bahwa pada tanggal 2 itu Nasmi tinggal di rumah dan tidak pergi ke sekolah. Ahmed mengatakan jika suami juga ayahnya membawa Nasmi dengan mobil ke rumah gudang yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Segera setelah itu suami juga mertua laki-laki Nasmi mengambil anak Nasmi yang berusia 5 tahun dan meninggalkannya di tengah kota agar polisi menemukan anak tersebut. Dan selama 5 hari, suami Nasmi dan mertua laki-lakinya tinggal bersama di gudang tersebut dan keluarganya masih mengirimkan makanan untuk mereka. Tujuan kenapa Nasmi harus disiksa di gudang tersebut tidak dijelaskan oleh ipar Nasmi yang memberikan versinya. Lalu Ahmed juga mengatakan jika setelah 5 hari Nasmi dibawa ke pinggir pantai dan dia menunggu di dalam mobil. Sedang Nasmi dibawa oleh suami dan ayahnya, lalu di sana dia dipukul sampai meninggal, lalu tubuhnya dilempar dari jembatan. Namun polisi yang ikut menganalisis kasus Nasmi mengatakan jika kemungkinan benar adanya apa yang dikatakan oleh Ahmed, ipar Nasmi. Karena dari hasil otopsi menyatakan di perut Nasmi masih ditemukan makanan segar. Setelah acara tersebut, polisi menangkap suami Nasmi, mertua laki-laki dan ipar Nasmi karena mereka bertiga di sana dan melakukan secara bersamaan. Polisi melakukan penyelidikan di dalam mobil keluarga Cham yang dikatakan oleh Ahmed untuk melakukan kejahatan kepada Nasmi untuk mengumpulkan bukti yang kuat untuk memperberat hukuman para pelaku. Namun ketika polisi mengambil sampel darah juga sidik jari di dalam mobil tersebut, darah dan sidik jari yang ditemukan di dalam mobil bukan milik Ahmed atau mertua, juga bukan milik suami Nasmi. Dan juga tidak ditemukan bekas atau benda apapun yang mengarah jika Nasmi tinggal di gudang yang dimaksud oleh Ahmed jika Nasmi suami dan ayahnya selama 5 hari di sana. Namun suami, mertua dan ipar Nasmi masih di penjara sambil menunggu keputusan pengadilan.
Sampai pada tahun 2011, ketika diadakan sidang untuk menentukan hukuman mereka, penyelidik tidak menemukan orang yang memiliki darah dan sidik jari di mobil keluarga Cham. Maka pengadilan membebaskan suami, mertua, dan ipar Nazmi karena kurangnya bukti untuk menghukum mereka. Tidak lama kemudian, program TV kembali muncul dengan membawa kasus Nazmi ke TV nasional. Kali ini mereka mendatangkan beberapa keluarga Cham yang agak jauh seperti sepupu Ahmed, di mana wanita itu menyatakan bahwa dia dituduh bersama anak Nazmi yang berusia 5 tahun ketika di tengah kota, yang kemungkinan dia tahu apa yang terjadi dengan Nazmi hari itu. Namun ketika wanita ini diwawancarai di TV, dia mengatakan jika dia tidak tahu apapun dan dia tidak bersama anak Nazmi di kota. Namun dia mengatakan jika saat hilangnya Nazmi, hari itu Nazmi memakai anting seperti ini dan saat ditemukan jasadnya Nazmi tidak memakainya. Beberapa bulan kemudian dia melihat anting itu dipakai oleh wanita lain. Acara TV itu terus mengejar line kemana informasi itu akan berujung. Maka pihak TV juga mencari informasi tentang wanita yang memakai anting tersebut, tetapi tidak satupun di kampung Nazmi mengatakan nama seorang wanita yang memakai anting tersebut. Di tengah polemik kasus yang tidak berujung, ada seorang yang bernama Yasar Cham, namanya sama dengan mertua laki-laki Nazmi. Sepertinya mereka pun masih satu rumpun keluarga dengan mertua laki-laki Nazmi. Laki-laki ini berusia 41 tahun dan dia tinggal di kampung yang sama dengan Nazmi dan keluarga Cham lainnya. Dia menghubungi program TV tersebut dan mengatakan bahwa dia akan mengakhiri kasus Nazmi. Dia berjanji bahwa dia akan mengatakan yang sebenarnya terjadi kepada Nazmi. Program TV tersebut mengatur jadwal kapan akan diundang ke stasiun TV untuk mendengarkan pengakuannya. Beberapa hari sebelum acara itu berlangsung dan pihak program merencanakan penjemputan Nazar ke studio, namun Yasar jatuh dari lantai 4 rumahnya dan setelah tubuhnya ditemukan langsung dilarikan ke rumah sakit, namun dia dinyatakan telah meninggal dunia. Polisi juga sempat melakukan investigasi atas apa yang menimpa Yasar. Namun polisi mengatakan kemungkinan dia sengaja melompat dari lantai 4 rumahnya dan kasusnya ditutup begitu saja. Namun masyarakat sekitar kampung tersebut mengatakan mereka sangat yakin jika Yasar didorong oleh seseorang dari lantai 4 rumahnya, karena dia akan membocorkan informasi keluarga Cham di program TV. Program TV tersebut masih melanjutkan investigasinya terhadap kasus Nazmi. Program ini kembali dihadiri kedua mertua Nazmi, suami dan ipar Nazmi. Kali ini mertua perempuan Nazmi mengatakan jika hari hilangnya Nazmi, suami dan anak laki-lakinya tidak ada di rumah. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 28 Maret tahun 2017, di mana di sidang itu mertua laki-laki Nazmi mengatakan kepada anaknya yang bernama Ahmed dengan nada tinggi di dalam persidangan. Dia mengatakan, "Berhenti kamu berbohong, katakan dengan sejujurnya, kalau tidak kita semua akan dipenjara, hanya karena kamu ingin melindungi ibumu." Di pengadilan itu, hakim menjatuhi hukuman kepada ketiganya walaupun kurangnya bukti yang terkumpul. Suami Nazmi mendapat hukuman seumur hidup, mertua laki-laki Nazmi juga mendapat hukuman seumur hidup, sedang ipar Nazmi yang bernama Ahmed mendapat hukuman selama 20 tahun penjara. Karena saat kejadian itu, ipar Nazmi ini masih di bawah umur, maka dia tidak bisa mendapatkan hukuman seperti kakak juga ayahnya. Ketika hukuman dibacakan kepada mereka, mertua laki-laki Nazmi seketika pingsan di pengadilan.
Karena dia dan suami Nasmi terus kekeh mengatakan jika mereka tidak tahu apapun yang terjadi kepada Nasmi. Di sini ada beberapa teori yang disimpulkan oleh masyarakat tentang kasus Nasmi. Yang pertama, kemungkinan suami Nasmi dan mertua laki-lakinya melakukan semua itu untuk membersihkan nama kehormatan keluarga mereka dan membersihkan gosip yang beredar. Kedua, kemungkinan keluarga Cham atau orang-orang di kampung yang tidak suka dengan mertua laki-laki Nasmi, yang dimana Yasar sangat menyayangi Nasmi, mereka melakukan itu untuk memberi pelajaran kepada Yasar. Teori ketiga, kemungkinan mertua perempuan Nasmi yang selalu pro dengan ipar Nasmi yang bernama Ahmed, dia melakukan semua itu dengan bantuan orang luar untuk mengeluarkan Nasmi dari keluarga Cham karena dianggap dia telah mencoreng nama kehormatan keluarganya. Kemungkinan juga mertua perempuan Nasmi merasa cemburu karena suaminya terlalu menyayangi Nasmi. Dia juga memiliki masalah dengan anak kandungnya yaitu suami Nasmi, yang dimana menurut orang-orang mereka ini tidak memiliki hubungan yang baik. Maka dengan menghilangkan Nasmi, dia akan menyelesaikan beberapa masalah pribadinya. Inilah teori-teori yang disimpulkan oleh masyarakat sekitar Turki. Bagaimana menurut Anda? Teori mana yang akan Anda pilih? Silahkan komen di bawah. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.